Barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat dan jalannya lebih sesat. Waman kana fi hatihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Lihat ini Quran surat An-Naba, surat ke-78 ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffan. Pada hari ketika ruh dan malaikat bersaf. Pernah bertanya, apa itu ruh? Kenapa Allah meniupkan ruh ke dalam diri saya? Dan kapan ditiupkan? Pernah tahu? Enggak tahu. Pokoknya membiarkan semua itu menjadi informasi aja. Istilah ruh itu ada ketika bagian dari dirinya Tuhan yang maha tak terbatas itu ditiupkan ke sini. Bagian dari dirinya yang ditiupkan ke sini, ke tubuh yang sempurna itu dalam kitab suci disebut ruh. Tapi ketika sudah keluar dari sini, kembali ke tempat asalnya, tidak disebut ruh lagi. Contoh, kalian lihat hujan? Muncul sebagai tetes-tetes air. Bilangnya apa? Tetes air. Kapan istilah tetes air itu kalian sebutkan? Kan itu sebetulnya asal-muasalnya dari laut yang luas tanpa batas. Air itu menguap ke atas, menjadi kabut, dan turun menjadi tetes-tetes. Dia disebut tetes air ketika sedang menjadi hujan, karena sedang terpisah dari lautnya. Karena sedang terpisah dari lautnya, disebut tetes air. Coba, kalau dia udah menyatu dengan laut. Begitu kalian pergi ke laut, indah ya laut. Lupa bahwa laut itu sebutnya tetes-tetes yang sudah pulang. Tapi kalian bilang tetes nggak? Oh itu tetes yang kemarin saya lihat di hujan, gitu nggak? Enggak. Begitu sudah sampai ke sana, namanya bukan tetes lagi. Namanya laut, namanya samudra. Allah yang tanpa batas ini dengan cinta kasihnya meniupkan bagian dari dirinya. Faiza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ditiupkan ruhku tuh ke sini. Jadi istilah ruh itu ada pada saat bagian dari dirinya masih diizinkan ada di sini. Ketika sudah keluar dari sini nggak ada istilah ruh. Sama seperti tetes air yang sudah kembali ke laut, nggak ada tetes air lagi. Yang ada adalah laut. Lalu Allah itu dengan cinta kasihnya, beliau mengatakan, supaya ruh yang aku tiupkan kepadamu itu bisa kamu kenali. Maka kata Allah, aku manifestasikan ruh itu yang asalnya goib menjadi nur. Maka di Quran dikatakan, wa ja'alnahu nuron. Aku jadikan ruh itu sebagai cahaya. Saking ingin dikenal. Makanya dalam tradisi Islam kita kenal ada nur, itu ada Nurullah. Ada Nur Muhammad. Ada Nur Insan. Lalu kita mengatakan, Nur Insan itulah yang disebut dengan jiwa. Itulah diri pribadimu yang sejati. Kenali. Apa yang harus dikenali oleh jiwa? Nur Insan ini, jiwa ini harus kenal pada Nurullah, Allahnya. Nur Muhammad, Rasulnya. Makanya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bersyahadat itu adalah jiwa pada Nurullah dan Nur Muhammad. Disebut syahadatain. Nah, itu ruh. Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya yang ada di sini. Ada nggak ruh di sini? Ada. Wujudnya apa tadi kata Quran? Nur. Sudah menyaksikannya? Sedangkan di Quran dikatakan, barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat dan jalannya lebih sesat. Waman kana fi hatihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Ruh dan malaikat bersaf. Apa sih malaikat? Masih ingat ya? Kan malaikat itu disuruh sujud pada Adam? Sujud? Sujud. Kenapa? Karena malaikat itu sudah mampu menyaksikan Adam bukan sebagai Adam. Yang disaksikan oleh malaikat itu isinya Adam, bukan Adamnya. Berarti malaikat itu siapa? Sebetulnya malaikat itu adalah potensi yang ada pada diri manusia yang menyebabkan manusia itu melihat apapun yang dia lihat bukan kulitnya, tetapi isinya. Masuk akal nggak kalau ruh dengan malaikat di sini bersaf? Bersaf itu artinya satu garis, berada dalam satu garis lurus terhubung. Nih saya kasih tahu, ketika sang jiwa yang ada dalam diri kita itu sudah bisa syahadat secara nyata, senyata-nyatanya, sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya yang ada dalam dirinya, maka sang jiwa itu sudah mewarisi sifat malaikat. Makanya dia ketika berbicara, kemanapun aku memandang, yang terlihat cuma wajahnya. Suami yang bengal itu kelihatan siapa? Kelihatan siapa? Makanya kalian menolak, kalian tidak suka. Padahal itu kebutuhanmu, supaya kamu tabah sabar. Dia dihadirkan sebagai utusan semesta untuk menumbuhkan kedewasaan jiwamu, agar kamu bisa menerima kenyataan itu. Makanya aneh ya. Cangkirnya kosong, tapi merasa sudah penuh. Makanya selalu berpura-pura bahagia. Pura-pura, penuh dengan kepalsuan. Surat ke-78 ayat 38. Yuk kita lihat. Jadi ruh dengan malaikat harus bersaf. Di mana itu terjadi? Di sini. Dan siapapun yang mau mengalami pengalaman ini, bisa. Ketika ruh dengan malaikat itu sudah satu saf, satu garis lurus. Tidak ada lagi kata-kata. Yang ada cuma hangat-hangat air mata saja. Habis semua kata-kata. Karena semua yang bisa dikatakan pasti sesuatu yang bisa dijelaskan. Sedangkan dia
laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diterangkan, tidak bisa jelaskan, bahkan beliau itu tidak punya nama. Bagaimana mungkin bisa menjelaskannya? Saya kasih tahu, yang suka menjelaskan Tuhan, yang dia jelaskan bukan Tuhan. Itu persepsi dia tentang Tuhan. Cangkir kosong. Kalau telur pecah dari dalam, pasti jadi anak ayam. Tapi kalau telur dipecahkan dari luar, jadi dadar telur. Betul nggak? Ya. Makanya kalau orang yang sudah pecah dari dalam, sudah ada keinginan dari dirinya dari dalam untuk merubah keadaan hidupnya, pasti akan memunculkan kehidupan. Percaya sama saya. Makanya belajar spiritual itu harus dari dalam. Harus dari diri sendiri. Jangan karena diobok-obok oleh pihak eksternal. Relasi dengan Tuhan harus relasi cinta. Kalau relasi dengan Tuhan pakai relasi kuasa, itu namanya relasi intimidatif. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Pengasih mengintimidasi kita hanya supaya kita baik kepadanya. Makanya ada 4 jenis motivasi. Motivasi surga, motivasi neraka, motivasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah motivasi cinta. Pilih mana ibu bapak? Cinta. Tapi cinta sudah saya jelaskan, harus dimulai dengan proses mengenal. Makanya kalau tidak kenal, pasti nggak cinta. Bahkan kata orang Jawa Tengah, Jawa Timur, witing tresno, jalaran soko kulino. Timbulnya tresno itu karena sering ketemu. Itulah pentingnya kita harus tahu cara untuk menemui diri sejatimu. Sesering itu kau menemuinya, jatuh cinta. Lalu hubungan kita dengan dia menjadi hubungan sepasang kekasih. Tanpa syarat. Bukan karena surga, bukan takut neraka. Pada hari ketika ruh dan malaikat bersaf, berarti hari itu harus terjadi? Hari itu harus dialami? Harus. Mau mengalaminya? Yes. Siapa yang mau, pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, pasti pintu akan terbuka. Percaya. Mereka yang sudah mengalami itu tidak berkata apa-apa. Kecuali siapa yang telah diberi izin bicara oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi ternyata untuk bisa berbicara tentang perkara-perkara spiritual, itu harus dialami dengan mengalami. Ruh dan malaikatnya harus bersaf dulu. Setelah itu baru diberi izin bicara. Izin bicara itu hanya diizinkan untuk mereka yang sudah mengalami dan merasakan secara langsung. Guru pasti akan nyuruh bicara kepada anak. Misalnya, anaknya pergi ke Bali, suruh bicara Bali. Kan gak mungkin suruh cerita Jepang. Betul gak? Jadi Allah tidak mungkin ngasih izin bicara kecuali kepada orang yang mengalaminya dan merasakannya. Yang bicara tapi tidak mengalaminya, tidak merasakannya secara langsung, tetapi dia bicara dengan persepsinya sendiri, itu namanya menuangkan cangkir kosong. Ayat ini mengatakan ketika ruh dengan malaikat sudah satu garis, maka sebetulnya dia tidak mau berkata-kata. Gak mau. Karena kalau mengatakan yang begini itu berisiko. Tetapi karena diberi izin bicara oleh Allah, lalu dia terpaksa mengatakannya, dan yang dikatakannya adalah ucapan yang benar. Ya, man azinallahu rahman wa qala shawaba.